Kita balik nanya, ya Allah gimana caranya berlatih jadi ulul albab? Teruskan ayatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Setelah itu, setelah tadzakkur, setelah zikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Indahnya, Masya Allah. Ciri ulul albab itu ada 3. 1, ahli zikir. Ya. Sebaik-baik ya. Ini saya akan terangkan maksimal. Kalau saya sampai batuk terangkan ini antum belum paham juga. Dengan cara apa lagi saya masih terangkan? Saya pokoknya kalau dihisap saya lihat wajah antum tuh yang belum dicukur ya. Kalau antum belum paham juga saya akan, ya Allah waktu itu engkau mau mengetahui, saya udah terangin sampai batuk-batuk. Ya, tapi belum dia mau praktekkan juga, ya Allah, kau maha tahu. Hati-hati mas. Saya paling hafal antum pokoknya itu. Ya. Zikir 1. 2, ulul albab itu ahli fikir. Sudah? Ahli zikir, ahli fikir. 3, ulul albab itu visioner. Visioner. Tahu visioner? Nanti kita turunkan ya. Nah, ada adik-adik kita yang butuh penjelasan lebih. Yuk lihat baik-baik. Zikir menjadikan semua kegiatan itu terkoneksi dengan Allah. Saya ulang. Zikir menjadikan semua kegiatan terkoneksi dengan Allah. Contoh begini. Ini ada gelas ya. Tapi saya nggak bisa contohkan, harus diisi air dulu sebentar. Supaya mudah contohkannya. Enggak, ini saya mau contohkan, serius. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Lihat sini baik-baik. Ini sudah ada airnya nih. Ya. Perhatikan baik-baik. Minum itu kan kegiatan biasa. Semua orang yang hidup minum. Untuk menghilangkan haus, gitu kan? Bagaimana menjadikan minum ini terkoneksi dengan Allah? Saya cepat ya, cepat. Ini materi kita sebenarnya agak lompat dikit untuk mencontohkan lebih gampang. Ketika Anda mengoneksikan perbuatan minum dengan Allah, maka Anda sedang mengakukan amaliyah zikir. Zikrullah. Khudz biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. 1. Setelah itu apa? Thumma sammillah. Di Al-Bukhari, qul bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengoneksikan kegiatan ini sebagai zikir, sebelum diminum sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Saya ulangi. Khudz biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu, sampai sini masih adab, netral. Karena umumnya orang minum dengan tangan kanan, pada umumnya. Tapi koneksi menjadi zikir terjadi ketika qul bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Di bismillah itu paling singkatnya. Ingat ya, paling singkatnya. Yang lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Baru minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saat minum telah dilakukan, 1 kali diminum, ucapkan alhamdulillahi rabbil. Kalau mau minum lagi, boleh. Contoh. Setelah itu, alhamdulillahi rabbil. Bolehkah sampai 3 kali? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Enggak, saya bukan karena haus mau minum, bukan. Saya ingin contohkan. Jika minum dilakukan begini, itu bukan cuma minum, itu Anda sedang mengamalkan aktivitas zikir. Zikrullah. Perhatikan riwayatnya. Jika ada yang minum seperti ini, maka setan tidak akan pernah mendapatkan bagian dari minuman itu. Maka sekalipun minumnya cuma 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, itu jadi energi yang mengantarkan Anda pada kebaikan. Jadi zikrullah itu fungsinya apa? Kalau makan menyebut nama Allah, minum menyebut nama Allah, maka makanan itu menjadi energi bagi Anda mengerjakan yang baik-baik. Mau sholat gampang, baca Quran gampang. Karena ada zikrullahnya.
Jadi kalau Anda makan minumnya banyak tapi nggak jadi energi untuk kebaikan, itu kurang zikir namanya. Makanya berkahnya sedikit. Dikit berkahnya. Jelas gak? Jadi ciri yang pertama ulul albab itu alladzina yadhkurunallah. Itu poinnya. Jadi jadikan semua aktivitas itu terkoneksi dengan Allah. Mau Anda jalan, ini nanti pulang dari sini, keluar kan jalan kan? Nah saat jalan tuh ingat Allah, beda dengan yang nggak ingat Allah. Kalau Anda ingat Allah keluar dari sini, itu nggak akan pernah tertukar sendal. Nggak akan tertukar sendal karena ingat Allah. Nggak ada orang pakai sendal orang lain pakai bismillah, itu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Nggak ada orang minum minuman haram pakai bismillah, nggak ada. Dan ketika dia membawa bismillah pada yang haram, itu bukan hanya Allah yang mencela. Makhluk semuka langit dan bumi pasti akan menghinakannya. Nggak percaya silahkan bikin konten makan makanan haram pakai bismillah. Langsung dapat laporan besoknya Anda tuh. Gak percaya silakan, itu udah fitrah. Udah fit, Allah menempatkannya sebagai kalimat baik, ketika diolok-olok dipermalukan, jadi pelanggaran. Itu sudah otomatis. Itulah zikrullah. Saya cuma mau tanya, dari semua kegiatan yang kita kerjakan, berapa yang jadi zikir? Berapa yang jadi zikir? Dan itu ada pahalanya teman-teman, ada pahalanya. Yang kedua, ada amalia fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal fikir itu merumuskan sesuatu dengan terstruktur dan terukur. Nih, bangun tidur itu kita sudah dibimbing oleh Quran. Hei, kamu sudah punya rumusan kegiatan belum di hari ini? Apakah pekerjaan kamu meriset di antariksa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Ada enggak yang hubungannya dengan langit-langit tuh? Astronomi. Ya? Cek antariksa misalnya. Cek, sekarang banyak kegiatan di langit. Orang sekarang aja sudah merencanakan migrasi ke bulan. Di Cina kemarin sebagian sudah ngebor bulan. Ada yang sudah meriset pindah ke Mars. Masya Allah. Ada cerita anak pesantren. Di pesantren kedatangan Menristek. Pesantren tuh hebat-hebat. Menristeknya motivasi begini, anak-anakku, kita ini mesti menjadi orang-orang hebat membangun bangsa. Tuh, seperti orang-orang di luar sudah membuat pesawat ke bulan. Satu santri angkat tangan. Pak Menteri, kalau bikin pesawat ke bulan itu belum hebat, kita akan bikin menuju matahari. Kata menterinya, nggak bisa, belum nyampe udah kebakar nanti, karena meleleh logamnya. Santri nggak mau kalah. Pak Menteri, kalau gitu kita berangkatnya habis maghrib aja katanya. Habis maghrib. Habis maghrib, matahari tenggelam. Ini, jadi baru bangun itu, Allah nggak menginginkan ada orang Islam bangun tidur nggak punya rencana. Antum mau ngerjain apa? Ya, bangun tidur jam 7 mau kemana? Nanti subuhan mau di mana? Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Sampai tidur lagi punya rencana terukur. Makanya bangun tidur pertama, waktunya disebut subuh. Tadi kata asbah, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Kaifa asbahta ya akhi? Apa kabarmu hari ini? Itu maksudnya orang Arab nanya, kabar dan rencana apa di hari ini? Quran surah 81 ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh yang saat tiba bersamaan dengan nafas itu keluar, Anda sudah punya rencana kegiatan yang terukur untuk dikerjakan. Coba lihat, subuh aja datang, tumbuhan sudah ngasih oksigen terukur. Matahari sudah mengeluarkan sinarnya, nyaman. Jadi kita ditunjukkan yang tumbuhan, yang benda-benda saya sudah melahirkan manfaat dan terukur kegiatannya. Masa manusia yang dihisab gak punya ukuran kegiatan? Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Habis bangun tidur, bangun lagi. Cita-cita masuk surga, Firdaus lagi. Pikir. Mahasiswa angkat tangan, mahasiswa. Mahasiswa. Dah, turunkan tangannya. Kapan lulus? Untuk ketawa. Kulit kelapa nih. Ulul albab itu udah punya ukuran. Lulus kapan? IPK sekian. Apa yang saya hasilkan dari ilmu itu? Jurusan apa? Evaluasinya bagaimana? Kemana setelah itu? Itulah ulul albab. Saya tidak pernah masuk sekolah.
Apalagi di kampus, kecuali saat saya datang, saya sudah tentukan. Nih saya di masa depan pengen jadi ini. Yang saya butuhkan ini. Saya akan masuk kampus ke sini. Sebelum saya masuk, saya sudah mintakan buku-buku pelajarannya untuk saya pelajari dulu. Saya datang ke situ, temui kakak kelasnya, dosennya siapa ini? Ini karakternya apa? Saya baca. Jadi kita masuk ke kampus itu ke kelas hanya untuk menyelesaikan dan menghilangkan kesulitan yang kita alami. Bukan belajar dari awal. Habis waktu kita kalau begitu. Datang saya ke kampus, saya petakan di mana perpustakaannya. Saya ke Tripoli berangkat, yang saya petakan cuma 4. 1 asrama, 2 kelas, 3 masjid, 4 perpustakaan. Berapa jarak dari asrama saya ke masjid? Saya keluar jam berapa dari kelas itu? Kemudian balik, harus ke asrama dulu atau langsung ke masjid? Berapa jaraknya? Berapa yang harus saya lakukan? Dari situ ke kelas berapa? Ke perpustakaan bagaimana? Masuk ke perpustakaan untuk memetakan berapa ruangan? 4. Oh, ruang 1 paling kanan, ruangan 1. Di situ ada ulumul Quran, buku-buku lughah yang paling bawahnya. Kemudian referensi utama di sini. Ruangan 2 untuk tesis disertasi. Ruangan 3 ke atas tambahan untuk tafsir, yang keempat untuk cetak-cetakan hard copy, ya karya-karya tulis ilmiah. Itu saya sampai hafal, diletakkan di mana kitabnya, kalau berubah bagaimana perubahannya. Jadi jelas kita mau ngapain. Antum mau jadi apa? Udah banyak lulusan kampus sekarang. Sekarang bukan saatnya pertanyaannya, cita-cita mau jadi apa? Bukan, sekarang itu eranya Anda mau bikin apa di masa depan. Dan Islam mengajarkan itu. Ini masih kampus, loh. Kapan mau nikah? Jelas dulu. Jangan terima Bu yang gak jelas nih. Tanyakan visinya dulu. Ya, tapi sekarang saya senang orang tua tuh, kalau ada yang datang pertanyaan pertamanya, berapa hafalan Qurannya? Tanya Pak. Kiai punya perempuan, anak perempuan solihah, cantik, jadi rebutan. 3 orang datang melamar. Begitu datang ditanya, Ananda namanya siapa? Torik Pak. Nah, coba baca surat At-Torik. Baca. Bagus katanya. Nanda siapa? Saya Anas Pak. Katanya. Masya Allah. Baca Anas ya, baca. Bagus. Itu yang ketiga mukanya udah pucat dia. Tapi akalnya banyak. Kalau Nanda siapa? Nama saya Imron Pak. Nama saya Imran, cuman panggilan sehari-hari Kulhu. Aduh. Balik. Dulu begitu Pak, enggak, saya kisah cerita yang saya alami, itu saja. Yang saya alami, maksudnya kita bikin untuk motivasi. Ada yang lebih bagus, lebih baik daripada apa yang kami alami. Banyak ulama-ulama kita jadi contoh. Ada sebagian yang mungkin dari apa yang saya kerjakan gak cocok buat Anda, cari yang netral. Kita harus punya role model. Intinya apa? Terukur kegiatan itu. Bapak ibu nyekolahkan anak. Ini Allah anugerahkan anak 1, 2, 3, 4. Di rumah 4 anak. Sudah punya program belum untuk 4 anak itu? Yang 1 mau jadi apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Siapkan dari sekarang. Anak itu kan masih kosong. Dia belum punya pilihan. Orang tua mengarahkan. Yang 1 Qurannya. 2 tafsirnya. 3 hadisnya. 4 fikihnya. Ketika orang tua dewasa tinggal memanen, panennya enak. Punya persoalan, kakak ayatnya apa? Oh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacakan. Quran surat sekian, ayat sekian, posisinya sekian, halaman sekian ayat. Ade nomor 2, tafsirnya apa? Oh begini, Abi. Hadisnya apa? Adek bungsu, oh begini. Fikihnya bagaimana? Ini hukumnya. Pengajian kosong. Beres semua. Karena terukur. Itu ahli fikir. Kita tuh baru bangun sudah dilatih begitu. Saya cuma mau tanya nih, dari sekian banyak yang dijelaskan, berapa yang dipraktekkan? Besok bagaimana? Bukan bagaimana besok. Engke kumaha, bukan kumaha engke.